Tadi abis latihan semua nih? Latihan. Saya baru bangun. Wilfred sekarang udah ubah haluan jadi anak gamers. Saya lagi push rank kemarin, jadi nggak ada waktu buat latihan lagi. Jadi abis latihan kumpul di sini. Iya, di sini. Jadi apa yang mau kita bahas nih? Oh banyak nih yang mau kita bahas nih. Terutama aku mau buat video ini mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan yang mungkin baru mulai ataupun pertanyaan-pertanyaan umum orang yang baru fitness. Oke. Sebelum aku sambil makan ya. Sebelum kau bertanya, aku mau bertanya loh ini. Oh. Kenapa di Kalimantan Barat tak ada nurunkan atlet di PON Papua? Wah, aku tahu nih Sama pertanyaan pembahasan dari channel sebelah nih. Kan karena banyak yang nanya gitu. Wakil dari Kalimantan Barat ini memang tidak ada. Tapi kalau diangkat besi, Ada. cewek ada satu orang angkat tahu. besi. Ya. Kok bodybuildingnya tidak ada? Padahal Benar, atlet nggak pro ada. banyak. Menurut kau gimana? Menurut aku mungkin gini Bang, karena beberapa tahun terakhir memang jadi kalau mau masuk ke PON itu sepengetahuan aku ya, nggak tahu salah kan enggak ya. Jadi dia ada beberapa tahapan kan, nggak langsung misalnya oh kau bagus, kau ya perwakilan Kalbar atau kau perwakilan daerah sini, kan nggak bisa gitu. Setahu aku dia tetap ada seleksi. Mulai dari misalnya prapor-prop, ya kan, prapon atau porpropnya sendiri. Jadi siapa yang terbaik dari kompetisi itu mungkin baru diwakilkan. Nah, sepengetahuan aku beberapa tahun terakhir mungkin memang nggak ada sih di Kalbar. Ada kan? Memang nggak ada. Praponnya tidak ada. Hilang benar-benar kompetisi itu. Prapon ke porprop ke Kalbar ini nggak ada. Semenjak inilah ya, semenjak corona. Semenjak corona. 2 tahun terakhir nih memang nggak ada. Jadi mungkin lah ya, dari pengurus juga kewalahan dalam artinya mau nyari bibit tuh terlalu mepet untuk PON yang sekarang nih. Tapi menurut aku mungkin PON yang selanjutnya di Aceh Sumatera nanti bakal ada. Bakal ada. Semoga ya nanti atlet Kalimantan Barat bisa bersaing di perwakilan nasional lah. Walau itu pun siapa terserah, yang penting ada wakil di daerah Kalimantan Barat. Jadi tuh karena belakangan ini memang tidak ada kompetisi untuk nyari bibit dalam 2 tahun terakhir. Gitu. Tapi kalau prediksi abang nih, kira-kira tahun depan bakal ada ngeluarin orang nggak? Kalbar. Saking ngomong gitu. Keluarin orang maksudnya? Maksudnya Pertanyaan kau nih spesifik sekali lah. memproduksi atlet baru maksudnya. Wes. Enggak ngeh aku masih. Si atlet baru. Jadi Kabar. enggak ada. Aku lah dia. Dia nggak tahu. Pasti ada Will. Aku rasa ada. Atlet baru gitu ya. Atlet baru. Yang bakal turun. nunjukan kuku gitu. Karena selama ini yang nurun dari Kalbar PON-PON terakhir atau kompetisi untuk mewakili Kalbar ya masih senior sih. Terakhir Jimmy ya, tahu aku. Senior kan, udah senior kan. Sekarang udah ada. Bakal ada sih pasti. Ya bisa jadi gitu ya kan. Amin. Kita nggak tahu 2 tahun lagi. Kita nggak tahu nasib kita seperti 2-3 apa. tahun lagi. Iya. Nggak tahu. Wilfred Pangga lah paling. Amin. Oke, kita masuk ke pembahasan inti bang. Sebenarnya ini suku-suku ya sih. Kesuka ya. Nggak ada pembahasan inti, pembahasan apa. Yang Oke, penting siap. kawan-kawan bisa ambil Pembelajaran dari keuntungan dari pembelajaran dari video kali ini. Berarti hasil akhirnya nanti penonton bakal menerima apa yang ada di isi otak kita semua gitu. Ya, ini perspektif masing-masing sih. Nggak ada Oke. salah, nggak ada benar. Ya kan menurut kita, ya kan? Iya.
Apalagi aku mau bahas ini juga sih. Pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa kawan-kawan tanyakan. Oke. Kawan-kawan yang baru fitness lah. Kan banyak tuh. Iya. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya banyak yang nanya bang, cuman saya nggak jawab bang. Sama. Karena saya nggak jawab tuh karena apa, Will? Pertanyaan tuh berulang, nanti ketemu yang ini, Iya, tanyaannya betul. sama, jadi Iya. kadang capek. Iya. Makanya aku punya inisiatif buatkan video. Siap. Buatkan video gitu kan. Bagus sih kayak gitu. Iya kan? Iya. Karena banyak yang nanya, nanti ketemu yang satu lagi nanyanya sama lagi. Mau jelaskannya Berulang-ulang. capek kan? Iya. Capek. Nah, Bang, apa sih biasa budak kawan-kawan nanya nih? Apa sih rahasia punya badan bagus kayak gitu? Biasa kita ketemu orang yang baru datang ke gym kan, pasti nanya, Bang, rahasianya apa sih? Kayak gitu. Pertanyaan Itu ke siapa pertanyaan dulu umum. nih? Pertanyaan ke kita biasanya. Aku juga sering ditanyain, Bang, abang latihan berapa lama? Rahasianya apa kayak gitu? Bang Dodi. Rahasianya tempe. Nih kalau aku ya, Rahasianya itu protein, latihan konsisten. betul. Pertama ya, aku dulu jawab lah. Coba Bang Dodi. Muka aku kolindong nggak nampak. Jadi siapa yang ngomong sih tahu sangka orang hantu nih. Badan kau tuh besar. Rahasia badan belum perfect lah ya. Masih berotot gitu lah ya. Rahasianya ya konsisten latihan sih. Aku akui makan aku hancur. Modal aku cuma konsisten latihan. Kalau makan paling protein dapat 1 gram ya Win kali berat badan. Sehari. Proteinnya minim, tapi karena aku konsisten latihan ya dapatnya segini. Mungkin kalau aku bisa jaga protein aku lebih dari itu, mungkin lebih dari ini pastinya. Jadi konsisten latihan itu faktor utama, karena tidak mudah itu. Nomor satunya itu dulu ya. Konsisten dulu. Kalau dari kau, Will, ada orang nanya kayak gitu di gym. Tips bentuk badan yang bagus ya. Nah, Ketahuilah kalau kalian itu tidak sendirian, kita sama-sama belajar. Jadi anatomi kita berbeda, terus pola makan kita pasti berbeda, terus istirahat kita pasti berbeda-beda, dan latihan kita berbeda. Jadi ketiga kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. Harus kalian perhatikan di situ. latihan, istirahat, Dan pola makan. Jadi kontribusinya tidak ada yang lebih rendah, tidak lebih tinggi, semuanya sama. Makan harus kuat, latihan harus keras, istirahat juga harus teratur. Jadi ketiga itu dinaungi oleh kata konsisten ya. Jadi kalau kalian tidak konsisten, sama tak buol, sama tak beri kalau bahasa Melayu. Intinya konsisten teman-teman. konsisten. Jadi, kurang lebih sama kayak Bang Dodi. Karena selama perjalanan 8 tahun ini saya nggak pernah meninggalkan yang namanya bodybuilding. Udah 8 tahun dulu. 8 tahun bang. Jadi orang nih bang banyak. Berarti konsisten dulu artinya luas ya. Konsisten makan, konsisten Betul. latihan, konsisten Semuanya harus istirahat. konsisten, betul. Ya, betul. Motivasi kita harus kuat di situ. Jadi 8 tahun itu saya pegang konsistensi saya. Jadi teman-teman yang banyak bilang kok 2 tahun ini si Pamping pun bisa secepat itu gedenya, padahal saya 8 tahun latihan teman-teman. Bukannya 2 tahun ya, Will? Bukannya 2 tahun ya? Bukan 2 tahun. 8 tahun. Karena saya buat channel cuma 2 tahun. Yang teman-teman tahu ya 2 tahun Nah, gitu. Orang kenalnya kira 2 tahun masih. Ya, padahal saya udah segede kayak gini. Ya, intinya itu aja teman-teman. Konsistensi, Bang. Kali. Udah ngomong nggak? Kayak bayar Greg. Dia udah Pembicara. Apa nih rahasia ya kan? Nah, Bukan. Kau nutup aku kal. Nah itu. Wah, gitu kan. gitu. Tadi apa rahasia aku Apa? gitu. Ada Macam mana? orang nih datang ke gym ketemu kau. Bang, macam mana Bang, supaya bagaimana, badan Bang? bagus? Badan Apa bagus. rahasianya? Jawaban kau apa? Rahasianya tidak ada sama sekali rahasia. Semuanya yang di sini nih menjalankan fitness, semuanya tidak ada rahasia apa-apa. Sama kayak tadi Wilfred bilang, itulah dia rahasianya. Nah, dia dari makanan, istirahat, dari latihan, itulah rahasianya. Betul. Semuanya sama, tidak ada dibedakan. Tak peduli mungkin kau pakai suplemen apa, Nah. yang terbaik di dunia, kalau kau tak konsisten nggak bakal bisa. Iya. Betul. Kali kan nol. Mungkin yang membedakan kita semua itu hanyalah waktu sih. Weh, aku lagi ngobrol. Yang masalah waktu ya. Ya, yang membedakan kita semua tuh adalah waktu ya. Nah, mungkin ada waktu Wilpet segini, 8 tahun. tahun, Kau berapa? dapatnya segini. Kau berapa Aku tahun? udah 6 tahun menjalan 7 tahun lah sekarang. Nah, waktu Bang Dodi mungkin 10 tahun lebih gitu.
waktu Bang Darwin 5 menit lagi gitu kan. Jadi di sini nih perkara waktu aja. Nah, jadi untuk rahasianya semuanya udah ada rahasia. Tapi ya Bang, aku di compare ke Gali, itu progresnya lebih cepat Gali dulunya. Jadi dulu kami satu gym kan di Alvaro kan. Jadi dikocing sama orang yang sama. Nah, semenjak Wilfred ketemu aku dia jadi besar. Iya. Kemarin dia sama Gali kecil. Tapi ilmu kau belum sampai. Enggak. Pas ketemu Bang Dodi memang benar. Selang beberapa lama, yaitu ketemu Bang Dodi, nggak lama progres aku signifikan. Bukannya pindah gym gak? Pindah gym lah, waktu pas pindah gym lah. Karena saya mengcopy paste program makanannya dan latihan juga gitu. Jadi kau tak copy paste makanan aku Will, kau copy paste makanan aku nasi kuning goreng. Kau nggak ada copy paste. Astaga. Jadi itu intinya Will. 6 tahun. Nah, kita nanya Greg nih. Greg udah berapa lama, Greg? Nah, ini yang baru tahun. Nah, cocok ya, nih. aku yang nanya. Oh, pertanyaan ini dari kau cocoknya. Ya. Berarti kau yang nanya sebelumnya kayaknya. Tapi setidaknya sedikit banyak udah dapat ilmu lah, Greg, selama 2 tahun nih. 2 tahun ya? Tahun. Kalau dari aku ya, sebenarnya jawaban kita kurang lebih. Jawaban kita kurang lebih. Cuman orang nih kadang mungkin nganggapnya, kalau aku di posisi mereka, dianggap kayak jawaban kita tuh omong kosong. Padahal sebenarnya intinya tuh memang itu, nggak ada rahasia lain. Konsisten mulai dari makan, latihan, istirahat, makan, latihan, istirahat. Nggak ada yang lain. Itu aja. Memang cuma itu. Malahan Win ada yang nanya, Bang, kami latihan 1 minggu full tak apa-apa ke Bang? Yang itulah yang kita lakukan 1 minggu full. Kadang istirahat tuh pas tidur ya. Kadang. Iya. Full di latihan 1 minggu full, kecuali ada kegiatan atau acara baru off. Intinya harus konsisten dan kedua sabar ya. Sabar itu. Karena nggak ada yang instan. Banyak yang nanya, Bang, aku ini udah 2 bulan gym kok nggak ada perubahan. Banyak tuh. Bang, kalau 6 bulan gym, orang yang nanya, jangankan 2 bulan 6 bulan, yang 1 tahunnya mungkin kalau kita jahat, orang nanya kayak gitu, bisa kita tawakan. Iya. Kan? Ini Greg 1 tahun. Greg 1 tahun. Wajar, belum ada apa-apa. Iya. Kau berapa tahun? Kita tawakan. 8 tahun. Bang Dodi berapa tahun? Hampir 11. 11. Kau berapa tahun? 6 tahun. Aku dari 2013, 7, 8 tahun kurang lebih. Sama 8 tahun mau besar Darwin. Berarti kalau salah makan Darwin. Karena salah guru kamu. Oh, salah guru. Salah guru kok siapa? Salah guru. karena saya gini, ada op ke? Saya terkurung dalam satu lingkungan yang mana saya tidak pernah menggali ilmu lebih dalam. Jadi kayak open, enggak open enggak kau yang kayak kata dalam tempurung gitu ya? Iya, kata dalam tempurung. Saya enggak open sama omongan-omongan luar. Jadi saya fokus dengan latihan saya, dengan nutrisi yang minim. Dulu saya nutrisinya kurang, Bang. Sama lagi. Karena saya kuliah kan dulu kan. Saya kuliah, fokus kuliah, habis kuliah berarti latihan enggak segila sekarang dulu. Enggak segila sekarang. 1 minggu berapa? 1 minggu bisa dulu 1 minggu 5 kali paling. Masih 24/7. Iya. Sekarang bisa 1 hari 2 kali ya? 1 hari 2 kali bahkan sekarang. Ya karena enggak ada kerjaan itu ya. Karena bukan karena nggak ada kerjaan. Kalau mau ada kerjaan saya bisa meninggalkan bodybuilding. Kerjaan saya bisa banyak. Cuman saya benar fokus, Bang. Kerjaan saya kalau di pendidikan banyak, Bang. Oh iya, siap. Terjemahan, ngajar, karena private. memang basicnya itu ya. Iya, karena goal utama saya sekarang bukan di pendidikan lagi. Iya. Karena bangsa udah cerdas sekarang. Jadi saya fokus ke bangsa yang belum merotot gitu. Maksudnya siapa? Betul. Berarti bangsa kita ini udah rata-rata udah cerdas. Udah cerdas. Cuman kurang ototnya. Kurang otot ya sebenarnya. Iya. Otot. Ah, itu dia, Bang. Otot-otot harus oke. Ya. Jadi intinya itu ya, kawan-kawan ya. Konsisten. Mulai dari latihan, makan, istirahat. Itulah setiap misalnya kawan-kawan nanya ke gym-gym lain, kalau yang senior jawab itu, ya memang itu memang. Betul. Itu bukan omong kosong, bukan kita nutupin sesuatu, enggak ada, memang itu. Enggak ada yang lain sebenarnya. Iya. Jadi sabar aja nunggu progresnya. Makanya aku balikkan lagi, Win. Nggak peduli kau pakai apapun, kalau nggak konsisten, ya, nggak bakal jadi. Betul. Nggak bakal jadi. Kalau nggak konsisten, konsisten itu tetap yang utama. Itu aku setuju. Iyalah. Lalu datang lagi nih kawan nih, satu lagi. Dia udah Pemula lah. Pemula, tetap pemula nih. Ini cerita, lagi. ini pertanyaan ini awam lah. Datang, kita udah jelaskan yang tadi, lalu dibilang, "Bang, saya ini cutting dulu ke bulking dulu." Iya kan? Oh, iya kan iya, itu iya. paling umum ya kan? Ayo, aku dulu lagi ya. Bang lo.
Kalau untuk pemula ya, kalau menurut aku pribadi, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Kita masing-masing pengalaman aku perspektif pribadi. kita. Waktu pemula, kalian jangan mikirkan cutting atau bulking. Jangan kalian pikirkan tuh cutting ke That's bulking. right. Fokus aja dengan pembentukan massa otot, dengan pola makan yang seperti biasa, yang diubah cuma proteinnya. That's right. Cuman itu sih kalau aku pribadi tetap fokus pembentukan karena kalau orang yang pemula ya, kalau aku lihat-lihat, walaupun dia program bulking, dia bisa mengurangi kadar lemak dan menambah massa otot dengan secara bersamaan. Pada awal mula dia nge-gym ya? Pada awal dia mula progresnya nge-gym. cepat. Jadi bisa mengurangi massa otot dan bisa menambah massa otot dan mengurangi kadar lemak secara bersamaan. Jadi jangan kalian pikirkan mau cutting kayak mau bulking, jangan pikirkan itu karena terlalu rumit. Dengan berjalannya waktu kalian latihan, itu pengetahuan bakal masuk sendiri. Ilmunya Jadi nanti, tetap ada, makin ada. Ilmunya tetap bakal makin banyak lah. Jadi jangan terlalu musingin bang, pakai ini, pakai itu. Konsisten latihan, tetap balik ke konsisten latihan. Jangan pikirkan cutting bulking. Tetap latihan. Itu bakal nanti kecuali udah ilmunya udah masuk nanti baru. Ini jawaban yang bakal aku pakai sebenarnya. Ini aku ambil dulu. Kalau aku mula sekali nih datang ke gym, cutting ke bulking. Itu pertanyaan umum dong. Ini teman-teman. Tergantung orangnya, tergantung orang lagi sih Win. Iya. Tergantung Jadi orang. Kalau teman-teman, misalnya orangnya obesitas, kita harus kasih dia cutting pasti. Makan ya. Kalau kurus, kita kasih bulking kurang lebih. Tapi kalau misal standar ya jangan mikirkan yang lain. Jalan ya dulu. Oke Will, lu bro sekarang. Kalau saya itu tergantung lagi dari goal masing-masing bang. Mau dia kurus mau dia gemuk itu urusan dia. Tapi goal dia itu yang penting. Individual ya. Individual. Dia mau muscle building atau fat loss. Nah kalau seperti di jawabannya, kalau misalnya mungkin saya yakin pemula itu orientasinya masih ke massa otot ya. Iya. Nah, pasti. Nah, Mau six pack, mau ini itu. betul. Ya. Dan itu jawabannya cuma satu, mereka harus jangan sampai defisit kalori alias bulking ya. Saya tetap pakai terminologi bulking dengan cutting karena itu yang membuat itu yang nge-guide mereka yang nge-guide mereka buat program yang sedemikian bagusnya biar bisa naikin massa otot. Karena kalau defisit nggak bisa naikin massa otot. Jadi goalnya itu penting. Jadi kalian harus punya goal dulu. Kalian mau nanya bulking atau cutting, kalian harus punya goal dulu. Kalian mau muscle building atau fat loss, intinya itu aja sih. Oh, siap. Satu juga bagus jawabannya. Oleh? Kau kalau mau nambah ya, Greg? Nambah kan ya? Makan lo dah. Bukan nambah nasi maksudnya. Santai ya, makan ya, santai. Oh, Li, kau nutup aku, Li. Oh iya ke. Badan aku ini besar nih, tak kelihatan. Ayo makan. Jadi untuk kalau misalnya ada orang nanya bulking atau cutting, aku pelajarin ini dari pertama kali aku nge-gym dulu nih. Dulu aku pertama kali nge-gym, pengalaman pribadi. Pertama kali nge-gym aku malahan enggak tahu ya namanya cutting atau bulking. Hajar ya pokoknya. Hajar ya pokoknya. Yang penting latihan betul. Yang penting latihan betul. Itu. Proteinnya bagus. Proteinnya bagus. Itu pengalaman aku dulu pertama kali nge-gym. Jadi aku dulu enggak tahu yang namanya cutting atau bulking tuh enggak tahu. Enggak paham, enggak ngerti ya. Bahasa apa tuh. Nah, aku tahu itu sekitar udah 8 bulan sampai 7 bulan nge-gym. Nah, itu baru tahu aku bulking cutting tuh. Baru tahu lah. Baru fokus lah ya. Yang penting tetap konsisten latihan lagi. Yang penting kalian tuh jangan terlalu mikir ke situ dulu. Yang penting kalian latihan. Nah, kalian tuh latihan tuh beradaptasi dulu nih sama lingkungan tuh. Beradaptasi sama lingkungan. Kalau udah, baru kalian tentukan goals kalian. Karena rata-rata orang di gym tuh belum beradaptasi udah berhenti duluan nih. 1 hari 2 hari member besoknya langsung hilang gitu. Ini yang kalian harus perhatikan, itu beradaptasi dulu. Beradaptasi dulu sama lingkungannya, sama teman-teman di gym, ngobrol dulu. Itu dulu yang harus kalian perhatikan. Biar betah dulu. Cari betahnya, cari enaknya loh. Cari enaknya dulu. Jangan mikirkan bulking cuttingnya, betahnya dulu. Itu yang harus kalian lakukan dulu. Nah, itu ya sih. Kalau aku ya, jawaban aku sama kayak Bang Dodi. Jadi kalau ada orang nanya gitu, jawaban aku enggak usah mikirkan itu dulu. Jalan kan ya dulu, latihan dulu, kau berteman dulu dengan suasana gym kau berteman dulu dengan
metode latihan kau bagaimana caranya kalau kita supaya kau akrab datang dulu ke gym satu hari itu cari gitu kan. Supaya kau akrab dulu dengan situasi kayak gitu. Kau akrab juga dengan pola makannya. Kau pahami belajar dulu sih. Sambil jalan lah ya, sambil jalan nanti ilmunya pasti dapat. Iya, Mau dari kalau kita rajin sih kita buka literatur ke Google, YouTube. Udah banyak informasi udah sekarang. Udah banyak. Enggak kayak dulu gitu lah ya. Kalau mau langsung ya bisa tanya kawan senior mungkin yang udah di gym ya kan. Jadi enggak usah pusingkan aku nih bulking dulu ke cutting dulu. Itu pertanyaan awam tuh. Pertanyaan yang paling sering didapat. Jadi jawabannya ya kurang lebih kayak gitu sih. Jalani dulu. Jalan aja dulu. Suka dulu. Nah, kalau udah suka bakalan betah. Kita bakalan nyari. Kalau udah suka betah pasti kita cari. Kita nyari. Seolah-olah kayak gini, kita udah biasa. Kalau udah dibiasakan tuh ya, kayak kita gosok gigi. Iya kan? Iya kan? Kalau kita ndak gosok gigi sehari ya rasanya semalam ndak enak. Ada yang kurang, ada yang aku harus gosok gigi nih, iya kan? Gitu. Dengan latihan. Kalau udah latihan satu hari ada yang kurang. Wah, nih itu ada efek bagus sih kalau udah latihan sama badan aku kayak terasa kecil gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu pertanyaan pemula yang kedua. Yang biasa ditanyakan ya, bulking atau cutting. Bulking dulu atau cutting dulu.